Coba deh lihat cincin di jari Anda, atau mungkin bayangin emas batangan di brankas bank. Kelihatannya mewah ya kan? Tapi di balik kilau indahnya itu ada sebuah perjalanan yang gila-gilaan. Kita ngomongin soal ledakan raksasa, bahan kimia yang super mematikan, dan tenaga manusia yang luar biasa. Pernah kepikiran gak sih sebenarnya dari mana semua ini berasal? Nah, di pembahasan kali ini, kita akan bongkar tuntas seluruh prosesnya. Kita akan telusuri jejak emas dari perut bumi yang gelap sampai ke etalase toko yang terang benderang. Tujuannya satu, menjawab pertanyaan, apa sih yang bikin logam ini begitu spesial sampai-sampai kita rela menghancurkan gunung cuma buat dapetin dia? Oke, kita mulai dari yang paling dasar. Kenapa emas itu disebut logam mulia? Apa bedanya sama besi atau aluminium? Jawabannya ada di sifat-sifat kimia dan fisiknya yang unik banget. Sifat-sifat inilah yang bikin emas jadi serbaguna. Jadi bukan cuma indah dilihat, tapi juga fungsional. Karena dia nggak berkarat, kilaunya ababi. Dan karena dia konduktor listrik yang hebat, emas jadi komponen vital di dalam smartphone dan komputer yang kita pakai setiap hari. Tapi, walaupun penting buat investasi dan teknologi, lihat deh, angka ini. Penggunaan utamanya jelas banget. Sekitar 78% dari seluruh emas yang pernah ditambang di dunia, ujung-ujungnya jadi perhiasan yang kita pakai. Oke, kita udah tahu kenapa kita pengen banget punya emas. Pertanyaan selanjutnya, gimana cara kita ngambilnya dari dalam bumi? Nah, siap-siap. Karena disinilah skala operasi yang sesungguhnya dimulai. Dan percayalah, skalanya benar-benar masif. Ini namanya tambang terbuka. Coba bayangin, puncak gunung atau sebuah landscape yang luas itu dikupas lapis demi lapis. Seringnya pakai ledakan dahsyat, cuma buat mencapai lapisan biji emas di bawahnya. Ini jadi metode pilihan kalau emasnya terkubur nggak terlalu dalam. Dan setelah semua kehancuran skala besar tani, hasilnya apa? Ini dia yang bikin geleng-geleng kepala. Konsentrasi emas di kerak bumi itu rendahnya minta ampun. Bayangin, untuk setiap 1 ton batuan, itu 1.000 kilogram loh, yang diledakkan dan diangkut, rata-rata cuma menghasilkan 0,004 gram emas. Jumlah yang bahkan hampir nggak kelihatan sama mata telanjang. Gila kan? Jadi, tergantung di mana emasnya sembunyi, ada 2 cara utama buat ngambilnya. Kalau dekat permukaan, ya mereka bikin lubang raksasa yang kita lihat tadi. Tapi, kalau emasnya terkubur jauh di dalam, mereka harus gali ke bawah, menciptakan labirin terowongan yang super kompleks. Ini kayak membangun dunia bawah tanah cuma buat ngejar urat-urat emas. Oke, jadi menggali bertonton batu itu baru langkah pertama. Tantangan yang sesungguhnya, yang hampir kayak sulap, adalah gimana caranya misahin serpihan emas yang super kecil dan gak kelihatan itu dari tumpukan batu yang gak ada harganya. Nah, disinilah ilmu kimia yang berbahaya mulai bekerja. Larutan sianida yang sangat beracun dipakai buat mencuci batuan yang udah dihancurin. Bahan kimia ini secara ajaib melarutkan emas, misahin dia dari batunya, dan ngerubah jadi cairan. Dengan cara inilah kita bisa menangkap partikel emas yang bahkan terlalu kecil untuk dilihat. Untuk proses kimia ini, ada 2 resep utama. Anggap aja kayak lagi bikin teh. Kalau pakai metode CIP, Anda seduh tehnya dulu baru disaring ampasnya. Kalau pakai CIL, Anda seduh dan saring di waktu yang bersamaan. Pilihan antara keduanya tergantung jenis batunya. Tujuannya cuma satu, dapetin emas sebanyak mungkin. Setelah semua kerja keras yang gila-gilaan itu buat dapetin emas murni, disinilah kita ketemu sama ironi terbesar dalam perjalanan emas menjadi sebuah produk jadi. Ironis banget kan? Setelah melalui proses yang begitu panjang dan rumit buat dapetin emas paling murni, emas 24 karat itu sendiri ternyata terlalu lembek buat dijadiin perhiasan. Emas murni gampang banget kegores dan penyok. Jadi, biar cukup kuat buat dipakai tiap hari, emas murni ini harus dicemari, dicampur sama logam lain kayak tembaga atau perak. Nah, proses pencampuran inilah yang bukan cuma bikin emas jadi lebih keras, tapi juga bisa ngasih warna yang beda-beda, kayak emas putih atau emas mawar yang kita kenal. Terus, gimana caranya emas campuran tadi dibentuk jadi perhiasan dengan desain yang rumit? Jawabannya ada di teknik kuno yang digabungin sama teknologi modern, namanya lost wax casting atau pengecoran lilin yang hilang. Prosesnya ini cerdik banget. Pertama, model lilin yang presisi dibuat. Sekarang sih seringnya pakai printer 3D. Model ini terus dibungkus pakai cetakan plester,
dan dipanaskan sampai lilingnya meleleh dan hilang. Nah, jadilah rongga kosong yang bentuknya sempurna buat dituangin emas cair. Jadi, dari ledakan di gunung sampai cetakan lilin yang rumit, kita udah lihat sendiri betapa kompleksnya perjalanan emas ini. Prosesnya makan banyak banget sumber daya. Dan ini tentu saja membawa kita ke sebuah pertanyaan besar tentang masa depannya. Jadi gini, masa depan industri emas itu bukan lagi cuma soal nemuin tambang baru. Tantangan yang sesungguhnya sekarang adalah gimana caranya bikin setiap langkah di rantai pasok ini, dari nemuin, nambang, sampai ngolahnya, jadi lebih efisien dan ya lebih ramah lingkungan. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan terakhir. Setelah kita lihat sendiri semua kerusakan alam dan pengorbanan manusia yang diperlukan cuma buat dapetin logam ini, apakah kilaunya itu masih pantas jadi simbol cinta? Atau jangan-jangan itu semua cuma simbol dari keserakahan kita yang nggak ada batasnya?